Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita mau dengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau sampai hari ini kami masih ada, kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan dan masih dipelihara oleh Bapa. Biarlah kami boleh tetap setia mengiring Engkau dan mau melakukan firman-Mu. Sebentar kami dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Pada hari ini saya akan membacakan firman Yahweh bagi kita yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Hidup oleh kuasa roh. Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana kamu hidup dengan hati-hati. Jangan seperti yang bodoh, tetapi seperti yang bijak. Manfaatkanlah kesempatan, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi sambil memahami apa kehendak Tuhan, dan tidak dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya, hendaklah kamu dipenuhi dengan roh, dengan berkata-kata kepada diri kamu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan, seraya mengucap syukur senantiasa untuk segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus HaMasiah, yang kepada Elohim dan Bapa, dengan saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Elohim. Situasi sekarang ini benar-benar orang sangat banyak sibuk, tapi sibuk juga tidak jelas. Mau cari kerjaan susah. Mau cari nafkah susah. Mau belajar juga susah. Sehingga tidak sedikit orang zaman sekarang banyak hidup dengan uring-uringan atau sedang kebingungan. Hari ini mari kita mulai belajar apapun situasi yang sedang terjadi, jangan terbawa situasi, tapi justru kita harus menghadapi situasi itu dengan hati yang tenang dan hati yang damai. Hari ini saya berikan temanya adalah pergunakan waktumu dengan benar. Sekali lagi, tema firman hari ini, pergunakan waktumu dengan benar. Kita sekarang sudah hidup di akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Dan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan ada masa-masa yang sukar, penyakit yang aneh-aneh muncul, kejahatan semakin besar, dan juga berbagai macam hal yang tidak pernah terpikir oleh kita muncul di sekeliling kita. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, tidak sedikit orang hanya menggerutu, ngomel tiap hari, atau berkeluh kesah. Dan hari ini saya mengajak kita bagaimana kita dapat mempergunakan waktu kita dengan baik. Yang pertama-tama, lakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, lakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya, kita ingat bahwa ketika Yahweh memperingatkan zaman Nuh, manusia pekerjaannya kawin mengawinkan atau kawin cerai, mabok-mabokan, pesta pora. Dan datang firman Yahweh kepada Nuh, akan segera datang air bah dan buat bahtera bagimu. Nuh melakukan sesuai dengan perintah Yahweh itu, dia membuat bahtera atau kapal di atas gunung. Di dalam
Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai dengan 39 yang berbunyi demikian. Diangkat atau ditinggalkan. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikianlah pula kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Jadi kita lihat di sini, situasi zaman Nuh akan sekarang terjadi juga di zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tapi kita perhatikan dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 yang berbunyi demikian, inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang yang pria yang benar, ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Di ayat yang ke-22 dikatakan, dan Nuh melakukannya seperti semua yang telah Elohim perintahkan kepadanya, demikianlah dia melakukannya. Sehingga ketika datang air bah, hanya keluarga Nuh yang selamat karena dia melakukan firman Yahweh. Apa yang disuruh dikerjakan. Buat bahtera, dibuat bahtera. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Sekarang harusnya yang kita lakukan adalah kita membuat bahtera apa? Bahtera rohani kita yang kuat teguh. Apapun keadaannya, tetap kita belajar lakukan perintah daripada Yahweh itu. Kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan untuk menggunakan waktu dengan baik? Selalu dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Sekali lagi, selalu dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan aku berkata, hiduplah di dalam Roh Kudus, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 2, sebab hukum Roh Kudus, kehidupan di dalam Hamasiah Yesua, telah membebaskan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Sekarang banyak orang dikendalikan bukan oleh Roh Kudus, tapi roh jahat, roh iblis, roh kekhawatiran, roh kecemasan. Tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, hanya hatinya penuh khawatir, takut, dan cemas. Harusnya, kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kita jangan khawatir, jangan takut. Itu tandanya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, ada damai sejahtera. Punya uang, tidak punya uang, tetap damai. Berhasil, tidak berhasil, tetap damai. Bisa kita mencapai tujuan, puji Tuhan. Tidak juga, tetap kita bersyukur. Karena ada damai, sukacita daripada Roh Kudus selalu memenuhi hati pikiran kita. Yang berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan untuk menggunakan waktu dengan baik? Yang pertama-tama, yang ketiga adalah memuji, menyembah, bermazmur bagi Yahweh. Sekali lagi, memuji, menyembah, bermazmur, dan menyembah kepada Yahweh itu. Di dalam Mazmur 119 ayat 164 yang berbunyi demikian. Aku memuji Engkau 7 kali sehari karena hukum-hukum-Mu adil. Zaman sekarang nyanyian orang bukan nyanyian memuji menyembah nama Yahweh, tapi nyanyiannya selalu keluh kesah, kekecewaan, kepahitan, dan ketakutan, dan berbagai macam hal-hal yang sebenarnya itu bukan pujian kepada Yahweh, tapi itu adalah persungutan. Saya mengajak kita semua, apapun yang sedang kau alami sekarang, belajar kau seperti Mazmur Daud tadi, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Inilah
caranya menggunakan waktu dengan baik jika engkau memuji-muji nama Yahweh, apapun yang sedang engkau alami. Ya, seperti kita ambil contoh, kalau Ayub, dia bersyukur ketika kehilangan harta semua, anaknya 10 mati semua, dia berkata, Yahweh memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dia bermazmur, dia memuji Yahweh, tetap Yahweh itu baik sekalipun dia sudah mengalami yang tidak menyenangkan. Jadi harusnya sekarang pun kita lakukan, apapun situasi dunia ini, jangan itu mempengaruhi kita, justru kita tetap bernyanyi, bermazmur, ya, bagi nama Yahweh itu karena dia sangat baik dalam hidup kita. Yang keempat, apalagi yang harus kita lakukan untuk menggunakan waktu dengan baik, hidup di dalam kasih dengan setiap orang. Ya, hidup di dalam kasih dengan setiap orang. Ini memang tidak mudah, tapi kita mau belajar. Di dalam Matius pasal 5 ayat 44, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Matius pasal 5 ayat 44. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Kita lihat di sini, orang sudah merugikan kita, ya, terus mengutuk kita, melakukan kita dengan jahat, tetapi menganiaya kita. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah mereka semua. Jadi jangan sudah keadaannya sedemikian parah, ada orang menghina engkau, kamu apa kamu, orang hina, orang miskin, tidak usah kita sakit hati kalau apapun perkataan orang, kita belajar mengucap syukur dan mengasihi mereka. Kita gunakan waktu itu. Setiap hari kalau ada orang yang menyakiti hatimu, belajar mengampuni karena itulah perintah Yahweh. Jadi jangan nanti pada saat engkau tidak mengampuni orang, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, maka engkau pasti tertinggal. Jadi daripada engkau tertinggal, dimasukkan ke dalam api neraka, lebih baik engkau lepaskan pengampunan kepada orang lain, mengasihi orang itu, supaya engkau layak masuk surga. Karena di neraka tidak ada lagi pengampunan. Sudah selamanya di sana. Jadi belajar mengampuni orang supaya engkau gunakan waktu dengan baik. Yang kelima, yang harus kita lakukan untuk menggunakan waktu dengan baik adalah tekun beribadah kepada Elohim. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 44 sampai dengan ayat 4. Mulai dari ayat 46 sampai dengan ayat 47 yang berbunyi demikian. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai dengan 47. Dan setiap hari sambil bertekun dengan seia sekata di dalam bait suci dan sambil memecahkan roti dari rumah ke rumah, mereka berbagi makanan dengan gembira dan dengan ketulusan hati, seraya memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat, dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada mereka orang-orang yang diselamatkan. Kita perhatikan di sini gereja mula-mula setelah dipenuhi Roh Kudus, setiap hari mereka bertekun beribadah, berdoa, dan menolong satu dengan yang lain. Jadi dalam menggunakan waktu sekarang ini, bukan hanya kita berkeluh kesah, bukan hanya kita mengatakan, aduh gimana ya, aduh kok susah banget ya, aduh kapan ya berakhir corona ini, aduh kapan ya bisa enak di dunia ini. Dengar baik-baik, di dunia ini bukan tempat yang enak, tetapi ini tempat penderitaan. Tetapi kalau kita belajar untuk menggunakan waktu kita selama di dunia, ada tempat yang indah, tempat yang mulia yang Yahweh siapkan bagi kita, surga yang mulia, Yerusalem baru. Di sana tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada lagi penderitaan, tetapi kerjaan kita memuji menyembah nama Yahweh setiap saat. Jadi gunakanlah waktumu untuk memuji menyembah nama Yahweh itu, melakukan kehendak Dia, mengasihi setiap orang, dan juga belajar engkau juga untuk bertekun beribadah
apapun yang sedang terjadi dalam dirimu. Amin. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami sehingga kami kuat, kami dapat berakar, bertumbuh di dalam iman menghadapi segala keadaan. Dan benar-benar kami menggunakan waktu sekarang ini karena kami tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi yang jelas kami mempersiapkan diri dengan menggunakan waktu kami dengan sebaik mungkin. Berkati setiap bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, anak-anak, agar waktu-waktu yang sekarang ini kami boleh gunakan dengan baik, tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan siapapun, tapi kami belajar untuk mencari kehendak Yahweh dalam diri kami dan memuji menyembah Engkau, melakukan firman-Mu. Berkati dalam usaha pekerjaan mereka, dalam studinya, berikan roh yang menyala-nyala, berikan kekuatan baru bagi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau tolong juga seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di kota, di desa pedalaman, berikan kekuatan penghiburan. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah, jagai juga bangsa kami ini, jagai. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati kita semua.